Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Rudiono. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas dari Bapak Suhendra dalam mata kuliah pemilihan bahan dan proses, yaitu dengan tugas dasar pemilihan material. Dalam kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya Anji Rudiono, ada Akrom Hufaidi Muflihun, yang ketiga ada Alfian Azari, serta Andreas Wiranto. Sebelum kita masuk ke materi dasar pemilihan material, apa sih material itu? Material merupakan suatu zat atau bahan penyusun dari suatu benda yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Material selalu menjadi tolak ukur dalam kemajuan sejarah dan peradaban manusia, di mana kita mengenal adanya zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Saat ini, material menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, misalnya dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada umumnya, kemampuan sebuah mesin atau suatu struktur akan dipengaruhi oleh sifat asal material penyusunnya. Dalam dasar pemilihan material, setiap material selalu ditandai dengan adanya densitas atau kerapatan massa jenisnya, kekuatan, biaya, ketahanan terhadap korosi, dan beberapa sifat lainnya. Biasanya permintaan desain selalu menghendaki densitasnya rendah, kekuatannya tinggi, harganya yang terjangkau, dan tahan terhadap air laut. Dua hal penting dalam pemilihan material, yaitu ada identifikasi profil material yang diinginkan. Maksudnya kita mengetahui sifat-sifat dari material tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua ada membandingkannya dengan material teknik di lapangan untuk memperoleh kesesuaian yang terbaik, yaitu kita membandingkan material yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang terbaik, sesuai dengan sifat si material itu dan kebutuhan di lapangan yang akan kita gunakan. Dalam pemilihan dasar material ini, ada beberapa strategi dalam pemilihan material, yaitu translate design requirement, yaitu kita mengetahui fungsi, kendala, serta variabel bebas dari material tersebut. Kemudian ada screen using constraint, artinya kita melakukan screening atau melakukan eliminasi terhadap material yang tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga ada rank using objective, atau kita melakukan pemeringkatan sehingga kita dapat menemukan material terbaik yang akan kita gunakan setelah melalui tahap screening. Yang keempat ada documentation, artinya kita dapat mengetahui histori dari literasi ataupun sumber-sumber lain, dokumen-dokumen lain mengenai material yang akan kita gunakan, sehingga kita dapat menemukan material terbaik yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam strategi pemilihan material ini, tahapan pertama adalah translasi, yaitu menguji kebutuhan desain untuk mengidentifikasi kendala, sehingga dapat menentukan material yang sesuai. Material yang ada di sekitar kita sangat banyak, untuk itu perlu dilakukan pemilihan melalui penyaringan dan pemeringkatan atas material sesuai dengan kandidat yang dimiliki kemampuan dan kinerjanya yang maksimal. Kriteria untuk penyaringan dan pemeringkatan diturunkan dari kebutuhan desain setiap komponen dengan melakukan analisis fungsi, kendala, tujuan, dan variabel bebasnya. Yang pertama ada translasi. Translasi merupakan tahapan utama, yaitu menguji kebutuhan dari desain untuk mengidentifikasi kendala sehingga dapat menentukan material yang sesuai. Pada setiap komponen keteknikan selalu memiliki satu fungsi atau lebih, misalnya mendukung beban, menahan tekanan, tahan terhadap korosi, dan meneruskan panas. Kondisi ini dapat dicapai dengan menentukan kendalanya seperti dimensinya yang jelas, mampu menahan beban atau tekanan tanpa mengalami kegagalan, apakah bersifat isolator atau konduktor, dapat berfungsi pada lingkungan dan rentang suhu yang tertentu.
Seorang desainer mesin harus mempertimbangkan harga yang serendah mungkin, ringan, aman, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut. Parameter tersebut dapat disetting untuk optimalisasi tujuan. Seorang desainer harus bebas memilih material untuk komponen tersebut. Fungsi dan kendala, tujuan dan variabel bebasnya adalah kondisi batas pemilihan material. Langkah-langkah singkat dalam translasi. 1. Mengidentifikasi persyaratan desain. Ada fungsi, apakah yang dilakukan komponen yang akan dirancang. Ada kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan yang harus dipenuhi, dan kondisi yang dapat dinegosiasikan yang harus dipenuhi, misalnya kekuatan, tahan terhadap korosi, dan karakteristik. Selanjutnya ada fungsi, apakah tugas komponen yang akan dirancang? Manakah parameter masalah yang bebas diubah oleh perancang? Artinya dia bisa dinegosiasikan. Yang kedua ada membuat daftar kendala, tidak luluh, tidak buckling, dan mengembangkan persamaan untuk itu. Yang ketiga ada mengembangkan persamaan untuk tujuan, persyaratan fungsional, geometri, dan sifat material atau fungsi tujuannya. Yang keempat mengidentifikasi variabel bebas. Yang kelima mengganti variabel bebas dari persamaan kendala ke fungsi tujuan. Yang keenam kelompokkan variabel ke dalam persyaratan fungsi, geometri, dan sifat material. Yang ketujuh ada membaca indeks material menyatakan sebagai nilai M yang mengoptimalkan metrik kinerja P. M adalah kriteria excellent. Kemudian ada penyaringan atau screening, keterbatasan terhadap atribut material. Penyaringan atau screening merupakan menghilangkan kandidat yang tidak dapat melakukan fungsi sama sekali karena suatu atau lebih atribut mereka berada di luar batas yang ditetapkan oleh kendala. Artinya, material ini tidak dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Karena dalam pemilihan material mengharuskan bahwa semua material dianggap sebagai kandidat sampai terbukti sebaliknya. Sebagai contoh, jika material harus memiliki persyaratan, komponen harus berfungsi dalam air mendidih, atau komponen harus transparan, menunjukkan batas yang jelas pada atribut suhu, layanan maksimum, dan transparansi optik yang harus dipenuhi kandidat material. Yang ketiga ada pemeringkatan atau ranking. Indeks material. Kriteria optimasi ditentukan dengan indeks material yang mengukur seberapa baik kandidat yang telah melalui penyaringan. Kinerja material kadang-kadang dibatasi oleh satu atau kombinasi sifat materialnya. Misalnya, pelampung memerlukan densitas dan konduktivitas termal yang rendah. Kemudian, heat exchanger, maka dibutuhkan konduktivitas termal yang terbesar. Dengan memaksimalkan atau meminimalkan satu properti dapat memaksimalkan kinerjanya. Ada kalanya performa material tidak hanya dibatasi oleh satu sifat saja, tetapi kombinasi dari beberapa sifat. Kemudian diberlakukan informasi pendukung atau dokumentasi. Informasi pendukung sangat berbeda dari data properti terstruktur yang digunakan untuk penyaringan. Biasanya berbentuk deskriptif ataupun grafis dari studi kasus penggunaan bahan sebelumnya, rincian perilaku korosi di lingkungan tertentu, informasi ketersediaan dan harga, pengalaman dampak lingkungan, dan langkah terakhir mengeksplorasi karakter material secara mendalam. Banyak kendala yang berhubungan dengan perilaku material dalam lingkungan tertentu atau aspek-aspek secara material dapat dibentuk, digabung, atau di-finishing. Informasi ini dapat ditemukan pada buku referensi, lembar data produsen, dan data berbasis komputer. Dalam kondisi lokal, pemilihan akhir antara kandidat sangat tergantung pada kondisi lokal, seperti keahlian atau peralatan dan ketersediaan pemasok lokal. Keputusan harus didasarkan pada pengetahuan lokal. Hal ini bukan berarti bahwa hasil dari
prosedur sistematis tidak relevan. Mengetahui bahan mana yang terbaik tetap menjadi prioritas. Meskipun jika akhirnya keputusan tersebut tidak digunakan karena alasan lokal. Kemudian ada pemilihan material dengan bantuan komputer. Software CES adalah perangkat lunak untuk pemilihan material dengan bantuan komputer. Database berisi catatan material yang diatur berdasarkan hierarki. Setiap rekaman berisi data atribut material terstruktur. Software CES berisi dokumentasi terbatas dalam bentuk teks, gambar, dan referensi ke sumber informasi material. Materi ini bersumber dari buku Material Science and Engineering and Introduction karya William de Callister, serta Material Selection in Mechanical Design karya M.F. Ashby. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.